Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebentar atau lama ini? Kalau lama saya singkat. Kalau bentar saya singkat. Kalau lama saya 1 jam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di istighosah kita bisa sambil mengaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa di dalam Al-Qur'an. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan doa dan disunahkan untuk dibaca bagi yang sudah punya istri. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita minta sama Allah dalam doa itu, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, berikan kami, min aswajina, dari istri-istri kami. Istri-istri kami maksudnya itu karena kita berjamaah, jadi istri-istri kami, bukan satu orang, berjamaah ya. Istri-istri kami bukan. Wa dzurriyyatina, juga anak keturunan kami. Jadi kita minta sama Allah, kita diberi istri dan anak qurrata a'yunin, yang bisa menjadikan kita itu bisa membuat adem hati kita, bisa adem, bisa tenang. Jadi kalau di bahasa kerennya sekarang itu yang dinamakan qurrata a'yunin itu sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi hidup yang tenang, mawaddah, warahmah, yang penuh kasih dan sayang, itu yang diharapkan kita di dalam keluarga kita mengharapkan sama Allah supaya kita itu dihidupkan, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi diringkas menjadi qurrata a'yun. Jadi bisa mendinginkan mata gitu. Pandangan kita itu bisa adem gitu, melihat istri yang soleha gitu kan, adem gitu kan. Terus melihat anak yang soleha juga adem gitu kan. Jadi kita tidak mengharapkan tatkala kita itu pulang kerja menemui istri kita yang tidak soleha. Gimana ciri-cirinya istri yang soleha itu? Sampai ajarkan nanti ya sama istri. Karena istrinya cuma satu di sini yang ikut. Jadi kalau suami datang dari tempat kerja itu disambut bukan disambut biasa, maksudnya kalau kita sebagai istri itu harus tahu jadwal suami pulang itu jam berapa. Kecuali ada telepon-teleponan sekarang kan enak, ada alat komunikasi yang aku perjalanan pulang. Bunda, aku dalam perjalanan pulang nih, mungkin 10 menit lagi aku nyampe. Nah, kalau sudah ada warning seperti itu, ada petunjuk seperti itu, cepat-cepat kita sebagai istri itu harus mempersiapkan untuk menyambut suami. Itu ciri-ciri istri yang soleha. Jadi jangan pakai daster lagi, maksudnya daster yang buat masak itu loh. Jadi harus maca ayu, maksudnya harum gitu, untuk suami. Itu salah satu ciri istri yang soleha. Terus anak yang soleha juga seperti itu. Jadi kita melihat anak kita
mungkin tanpa kita perintah, moro-moro dia sholat tahajud, karena meniru dari perilaku dan budaya yang ada di keluarganya. Jadi kalau keluarganya tiap jam 3 pagi dia bangun untuk sholat munajat sama Allah, tahajud, hajat, tasbih dan sebagainya, anak itu niru akhirnya. Kama tadi nutudan katanya gitu. Jadi apa yang kamu tanamkan itu yang akan kamu peroleh nantinya. Jadi tatkala kita berbuat baik ya, dalam kehidupan kita, berbuat soleh, nanti anak keturunan kita itu akan meniru apa yang kita lakukan. Gitu. Masuk lagi ke doa yang tadi, qurrata a'yun, tatkala kita sudah kehidupan kita udah adem, tentrem, nyaman, enak, senang, bahagia. Jangan sampai kebahagiaan itu cukup hanya di dunia saja. Terus tangga-tangga menuju kebahagiaan di akhirat itu harus diusahakan, harus terus berproses. Makanya doa selanjutnya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami menjadi imam, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Imam, pemimpin di dalam keluarga itu tergantung apa ya maksudnya, faknya, kepemahamannya. Misalkan kita suami mengajarkan akhlak yang bagus dalam keluarganya, terhadap istri nggak pernah bentak, apalagi mukul, bentak aja nggak pernah. Dibentak ya. Sayyidina Umar gitu dulu. Macannya padang pasir dibentak istri diam. Dan belum pernah Umar itu membentak istri, belum pernah. Umar membentak istri itu belum pernah. Jadi suami di keluarga mengasih contoh, nggak pernah bentak istri, nggak pernah bentak anak. Terus kalau memang itu ada di dalam keluarga, ya beliau yang harus jadi imam dalam hal mendidik, misalkan seperti itu. Terus misalkan di dalam keluarga juga istri yang mayoritas sabar, misalkan pendapatan suami yang pas-pasan, dia sabar dan dia bersyukur di situ. Melihat sekitar, misalkan masyarakat di sekitar rumahnya, misalkan acuh tak acuh atau apa, sang istri itu bersabar. Nanti dalam hal kesabaran istri yang jadi imamnya. Jadi bukan semua harus laki-laki, tidak. Misalkan urusan dapur, misalkan urusan dapur itu yang paham pol itu kan istri. Jangan sampai kita itu cawil-cawil. Wis aku yang masak sekarang, kamu nggak usah masak. Kalau hal itu dibolak-balik kacau nanti kan. Jadi kalau lebih paham dalam hal memasak itu istri, ya istrilah yang jadi imamnya, kita jadi makmumnya gitu loh maksudnya. Terus dalam hal ini misalkan juga cerdas, pintar pendidikan, anak kita menonjol dalam hal keilmuan misalkan, yang sanadnya nyambung kepada Rasul, dari ulama terus ke tabi'in terus sampai ke Rasul, sahabat sampai ke Rasul. Dalam hal jadi imam, dalam hal keilmuan, ya anak kita enggak masalah. Enggak harus ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, enggak harus laki-laki itu yang harus jadi imam. Qawwamun itu hanya sekedar mengayomi, memberi rasa aman dan melindungi. Itu yang dikatakan qawwamun 'alan nisa, qawwamun 'alan nisa. Jadi kita itu sebagai suami harus tahu gitu, di mana kita sebagai pemimpin dalam hal qawwamun, bagaimana kita memimpin dalam hal pendidikan anak, bagaimana kita memposisikan diri dalam hal mengatur keluarga, makan, manajemen keluarga. Kita nggak bisa itu, nggak bisa semua kita yang memimpin, nggak bisa. Jadi harus siapa yang menonjol kepemahamannya di situ, yang disandarkan kepada Allah, dia itulah yang jadi imam dalam keluarga.
Urusan masak memasak ya istri lah yang jadi imam. Urusan tentang pendidikan misalkan karena bapaknya yang lebih paham tentang pendidikan, ya bapak yang jadi imam tentang pendidikan, tentang keilmuan dan sebagainya. Nah, makanya waja'alna lil muttaqina imama. Kita ini harus kompak dalam keluarga itu, antara ayah, ibu sama anak itu harus sama-sama bergotong royong untuk menciptakan keluarga yang muttaqin, yang bertakwa. Makanya pernah dikisahkan ada sahabat, diriwayatkan oleh sahabat Malik, sahabat Anas putranya Malik. Pas waktu majelis ilmu seperti ini, ya Rasulullah, setiap kita bersalawat, setiap kami panjenengan juga bersalawat, pasti di belakang setelah engkau, setelah panjenengan pasti ada ali, ada alu. Apa maknanya? Keluarga. Jadi contohnya yang tadi kita baca, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, man alu Muhammad? Siapa yang dimaksud dengan keluarga Kanjeng Nabi Muhammad itu siapa? Gitu. Terus Kanjeng Nabi bersabda, kullu taqiyun ala Muhammadun. Setiap orang yang bertakwa itulah keluargaku. Jadi sampean enggak usah berkecil hati karena jenengan bukan nasab secara darah ke Kanjeng Nabi, tapi sama Kanjeng Nabi kita bisa diakui keluarga kalau kita menjadikan diri kita, keluarga kita menjadi keluarga yang muttaqin, yang bertakwa. Jadi enggak usah ini ya, enggak usah kecil hati. Saya bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi ada juga yang enggak diakui sebagai keluarga. Siapa? Putranya Nabi Nuh, Kan'an. Itu enggak, laisa, bukan keturunanku. Quran ini. Jadi yang dikatakan keluarga itu ijma ulama itu kebanyakan yang mengerucut terhadap ketakwaan. Jadi setiap kita yang bertakwa pasti sudah diakui sama Kanjeng Nabi sebagai keluarganya. Semoga kita sama Allah diberikan kekuatan untuk melakukan amalia-amalia yang itu akan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya hal yang pertama kali disuruh atau diperintahkan sama Allah melalui Kanjeng Nabi itu wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu dengan apa? Dengan mendirikan salat. Ini nomor satu. Tolak ukur kita itu bisa beramal soleh, melambangkan kalau kita itu punya iman dan ketakwaan adalah di salat itu. Jadi pembeda antara orang muslim sama orang kafir adalah salat. Sampai segitunya, saking pentingnya salat. Dan salat adalah amal yang pertama kali dihisab besok di yaumil qiyamah adalah salat. Amal yang akan dihisab pertama kali besok di yaumil qiyamah adalah salat. Kalau salatnya baik, lolos semua. Kalau salatnya enggak baik, pemeriksaan tambah kencang. Jadi salat ya, tolak ukurnya ada. Makanya inna salata aqimis shalah, inna salata gimana? Ayatnya. Aqimis salata gimana? Loh. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi itu buah dari salat, buah dari perbuatan amal soleh kita. Tatkala kita melakukan salat, buahnya adalah perbuatan amal soleh. Makanya aminu wa amilus soleh. Di mana ada keimanan, bullshit ya, omong kosong kalau tidak ada amal soleh. Jadi ketahuan orang itu beriman atau tidaknya tatkala dia berbuat soleh atau beramal soleh gitu. Makanya Kanjeng Nabi
bersumpah sebetulnya waktu Kanjeng Nabi itu waktu lagi membangun keluarganya itu. Dengan sumpahnya Kanjeng Nabi itu, baiti jannati, akan aku ciptakan rumah tanggaku itu seperti di sorga. Jadi istri itu disetarakan dengan bidadari yang harus dilindungi, yang harus dipercantik, yang harus dikasih sayangi di situ. Terus anak-anak sebagai qurratu a'yun. Luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi masih di dunia sudah menciptakan sorga sebetulnya. Nanti di akhirat tambah kenikmatan akan dilipat gandakan sama Allah di situ. Makanya Kanjeng Nabi juga menyampaikan tentang masalah keluarga itu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jangan sampai kita dan keluarga kita itu terjerembab atau terjerumus ke dalam dalam api neraka. Jadi kita harus betul-betul sebagai laki-laki, terutama sebagai qawwamuna, harus betul-betul bisa mengarahkan, membimbing keluarga termasuk istri dan anak ke arah yang menuju jannah, menuju surga gitu. Jadi jangan cukup yang penting kan aku aja yang selamat, katanya suami. Istriku sama anakku enggak selamat apa biasanya, bukan seperti itu. Ditingkatkan lagi. Kan yang penting keluarga aku takwa semua, biarin tetangga enggak takwa, karepe dhewe. Enggak boleh seperti itu. Makanya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kita harus tulung menulung dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, dan dalam hal kesabaran. Jadi kita tidak boleh tulung menulung dalam hal dosa dan permusuhan, enggak boleh. Jadi kalau ada tetangga kita bermusuhan satu sama lain, kita harus cari jalan strategi untuk mengislahkan, mendamaikan, supaya kita bisa menjadi barokah, bisa menjadi manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat umumnya gitu. Jadi kita intinya bagaimana dengan waktu yang diberikan sama Allah sampai sekarang ini, kita masih diberi umur panjang sama Allah, bagaimana umur yang panjang ini menjadi barokah. Barokah maksudnya dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Caranya gimana kalau supaya kita itu bisa sukses dunia sampai akhirat? Itu harus kita bisa menjadi orang yang muttaqin. Harus kita bisa jadi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita digolongkan sama Allah menjadi orang yang bertakwa, maka kita misalkan ada masalah, Allah langsung yang akan memberi jalan keluarnya. Masalah rezeki enggak usah khawatir, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Syaratnya takwa. Jadi intinya kita kalau takwa udah enak di dunia dan enak di akhirat. Diakui keluarga di dunia sampai di akhirat sama Kanjeng Nabi. Jadi jangan sampai kita putus harapan, jangan sampai kita putus asa untuk menjadi orang yang muttaqin. Terus kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insyaallah akan mendapatkan mahkota takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi tadi, sahabat Anis bertanya sama Kanjeng Nabi di situ, man alu Muhammadun, ya Rasulullah, siapa sih keluarga engkau itu? Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu taqiyun alu Muhammadun, setiap orang yang bertakwa itulah keluargaku. Semoga kita diakui oleh Rasulullah bagian dari keluarga beliau. Jadi kalau kita diakui sama Rasulullah sebagai bagian dari keluarganya Rasulullah, setiap orang yang sholat dari ufuk timur ke ufuk barat itu enggak akan putusnya
Setiap detik, setiap menit itu ada sholat terus. Dan setiap sholat pasti ada sholawat di tahiyat akhirnya. Dan pasti kita akan mendapatkan keberkahan sholawat yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad SAW. Semoga istighosah sekarang ini meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita diakui oleh Rasulullah menjadi keluarganya, menjadi hambanya yang muttaqin, dan diakui juga oleh Allah sebagai hamba yang muttaqin. Saya harapkan bulan depan jamaahnya lebih banyak lagi. Jadi kita bisa berdoa bareng-bareng, berzikir bareng-bareng, bermunajat kepada Allah bareng-bareng, sehingga apa yang menjadi hajat kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.